Shalom, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Kali ini kita akan mengulas ribuan muslim memberikan hidup mereka kepada Kristus di Kogi. Nanti kita akan saksikan foto-fotonya dan juga apa yang diulas di dalam sebuah artikel ini. Bagaimana muslim memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Dengan fenomena seperti ini, itu memberikan pertanda bahwa akan terjadi sebuah kegerakan rohani, dan itu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Waktunya sudah dekat. Jadi kita bersyukur untuk gerakan-gerakan Injil seperti ini. Semakin banyak orang yang diselamatkan, yang memberikan diri untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita memperhatikan, ada sebuah foto di sini, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang memberikan diri mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan mereka. Masih terlihat di sana menggunakan jilbab, pertanda bahwa sebelumnya mereka agama Islam, dan setelah mereka mendengarkan ada para penginjil, pemberita Injil, kabar baik di sana, mereka baru menyadari bahwa hanya melalui Yesus Kristus manusia mendapatkan keselamatan masuk di dalam kerajaan Allah. Bukan soal agama, tetapi soal jalan hidup. Kristen sebenarnya bukanlah agama, tetapi cara hidup yang benar, jalan kehidupan, yaitu mengikuti Tuhan Yesus Kristus, ajarannya. Karena melalui ajaran Tuhan Yesus kita menemukan sebuah standar yang sangat tinggi, di mana ajarannya berbeda dengan ajaran kitab manapun juga. Kita baca di sini, ketika penganiayaan Kristen meningkat di bagian utara Nigeria, konversi besar-besaran Muslim ke Kristen juga terjadi. Gambar-gambar di bawah ini selama demonstrasi penginjilan di negara bagian Kogi, di mana lebih dari 2.000 orang umat Muslim menyerahkan hidup mereka kepada Kristus Yesus. Wow, puji Tuhan. Lebih dari 2.000 orang umat Muslim menyerahkan hidup mereka kepada Yesus Kristus. Sangat luar biasa. Puji Tuhan sekali ya. Begitu banyak orang yang diselamatkan. Jadi di sini juga dikatakan ini terhalangi dengan iklan ya. Oke. Terus doakan mereka karena mereka membutuhkan topangan doa daripada kita. Nah, ini foto-foto mereka, bagaimana mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Wow, dahsyat sekali ya, kuasa Tuhan dan lawatan Tuhan terjadi di sana. Kita terus mendoakan para penginjil, para pemberita Injil dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Biarlah Tuhan menyertai mereka dengan kuasa dan tanda-tanda heran untuk membawa jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Karena hanya melalui Kristus Yesus kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan tidak ada satu nama pun di kolong langit ini yang olehnya telah diberikan kuasa dan di dalamnya ada keselamatan, hanya melalui Yesus Kristus. Nah, ini foto-foto orang-orang yang telah menyerahkan diri mereka kepada Tuhan Yesus. Terlihat ada ibu-ibu yang masih mengenakan jilbab. Mereka mengangkat tangan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan mereka. Puji Tuhan. Nah, oke, kita terus berdoa, kita terus membawa para penginjil, orang-orang yang belum diselamatkan, untuk mereka boleh masuk di dalam kerajaan Allah. Ada beberapa komentar, "Puji Tuhan, Yesusku luar biasa, haleluya. Terpujilah nama Yesus, in Jesus name." Oke. Tuhan mengambil yang menjadi miliknya, haleluya, dan lain sebagainya. Dan memang itulah yang terjadi, bahwa sekarang ini semakin banyak orang yang sadar bahwa ajaran kekristenan, ajaran Yesus Kristus adalah ajaran yang benar, karena tidak ada yang namanya pemaksaan untuk masuk menjadi agama Kristen. Kalau ada orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupannya, itu bukan suatu pemaksaan, tetapi oleh panggilan daripada Roh Kudus. Karya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang itu membuka mata hatinya untuk mengerti suatu kebenaran. Nah, ini foto-fotonya tadi luar biasa sekali. Semakin nyata bahwa
Kekristenan itu adalah jalan kehidupan di mana orang mulai sadar dan orang mulai menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Saya tidak menjelekkan ajaran agama lain. Saya yakin bahwa setiap ajaran agama itu mengajarkan sesuatu hal yang baik. Kalau ada yang mengajarkan hal yang jahat, mungkin oknumnya atau aliran sesat yang ada di dalamnya. Tetapi biarpun demikian, hanya melalui Yesus Kristus kita mendapatkan keselamatan. Hanya melalui Yesus Kristus kita mendapatkan kehidupan di dalam kerajaan Allah. Tidak ada yang lain. Kalau agama itu sama seperti sebuah pengajaran yang mengajarkan tentang hukum moral dan hal-hal kebaikan. Ajaran agama juga, agama-agama manapun mungkin lebih cenderungnya ya, semua agama mengajarkan hal yang baik, tetapi hanya satu ajaran agama yang sebenarnya bukan agama. Kekristenan itu adalah cara hidup, tapi hanya satu ajaran yang memberikan suatu jaminan, yaitu hanya ajaran Yesus Kristus. Dia memberikan jaminan bagi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu sebabnya kita nggak boleh ragu-ragu lagi bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan kita. Mungkin ada sebagian saudara-saudari yang menonton video ini, barangkali ada sebuah panggilan daripada Roh Kudus berbicara dalam hati Anda. Silakan berdoa kepada Tuhan Yesus. Mungkin Anda coba-coba, nyoba-nyoba aja lah, gak apa-apa. Yang penting saya mau beritahu bahwa ketika Anda berdoa, ya itu merupakan sebuah respon dan sebuah keterbukaan hati Anda, dan Roh Kudus akan bekerja dalam diri Anda untuk menjamah dan menyatakan kebenaran yang sesungguhnya hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan selain daripada Yesus Kristus. Dia pemilik kehidupan kita. Di dalam namanya ada kuasa, ada kesembuhan, ada mukjizat, dan segala damai sejahtera dan sukacita, segala kebahagiaan yang dicari oleh orang-orang dunia. Kita hanya bisa menemukan itu di dalam Yesus Kristus. Ketika orang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupannya, orang itu akan mengalami kegelisahan dalam dirinya. Setiap orang ada suatu kekosongan di dalam jiwanya, ada titik kosong di mana tidak ada satupun yang bisa mengisi kekosongan jiwa itu, mau diisi dengan harta, kekayaan, pasangan hidup, atau apa saja, uang yang bergelimpangan, tidak bisa mengisi kekosongan dalam jiwa seseorang. Yang bisa mengisi kekosongan itu adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia memberikan kita damai sejahtera, dan sejak saat itu Roh Kudus bertahta di dalam diri seseorang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupannya. Dan orang itu mulai mengalami kebahagiaan, mulai mengalami damai sejahtera, dan secara bertahap hidupnya akan mengalami perubahan dari perilakunya. Tentu tidak secara langsung otomatis tiba-tiba jadi malaikat, tentu tidak. Tetapi secara perlahan dia akan mengalami perubahan atas kehidupannya. Karena Roh Kudus mulai bekerja, Roh Kudus mulai menerangi jalan yang salah dan membawa kepada jalan yang benar. Oke, sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Puji Tuhan, kita terus berdoa untuk para penginjil yang ada di garis depan, membawa nama Tuhan diberitakan di seluruh dunia. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.